Di dalam kitab ini Syekh Mubayyad mengatakan kronologi 10 tanda besar itu kurang lebih seperti ini ya. Dan yang menariknya, ternyata 3 tanda besar pertama justru adalah peristiwa-peristiwa bencana alam dahsyat yang disebabkan oleh sebab yang sama. Sebabnya apa? Jatuhnya Batshatul Kubra, hantaman keras berupa meteor besar menabrak planet kita ini, Pak. Ya. Makanya dalam surat Ad-Dukhan Allah mengisyaratkan, "Fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin." Tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, mulai dari ayat ke-10 ya. Ayat 11-nya Allah berfirman, "Yaghshan nas hadza 'adzabun alim." Kabut yang nyata itu akan menyelimuti seluruh manusia. Dalam hadis dikatakan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat, ya 40 hari 40 malam. Nah, yang paling mengerikan Allah berfirman, "Hadza 'adzabun alim." Inilah azab yang pedih. Jadi Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman melakukan ijtihad yang sangat berani, tapi menurut saya make sense kalau kita baca keseluruhan pemahaman beliau ya. Di mana beliau beranggapan justru tanda besar pertama itu azab yang pedih ya. Makanya kalau kita ingin memahami azab yang pedih ini, kita harus baca hadis-hadisnya tentang Dukhan. Dan ternyata setelah kita baca hadisnya, oh begitu maksudnya azab yang pedih. Bahwa asap ini nanti, Dukhan ini, kabut ini nanti, dia punya kecerdasan membedakan siapa orang beriman, siapa orang kafir, orang munafik. Ya. Jadi kalau asap itu terpapar kepada orang beriman, ya, maka orang beriman itu paling jauh mengalami zukmah, pilek, flu. Sementara kalau yang terpapar adalah orang kafir atau orang munafik, badannya akan membengkak sampai keluar cairan-cairan dari lubang telinga, lubang hidung, lubang duburnya. Ya, makanya si tokoh kafir Dajjal yang harus mengalami Dukhan sebelum dia keluar dari tempat dia diikat itu ya. Dajjal itu nanti ketika dia keluar ya, dia itu a'war, matanya cacat sebelah. Kenapa? Karena dia terpapar oleh kabut Dukhan ini dan rupanya sebagian mukanya sampai meleleh ya. Makanya dia a'war nantinya, bermata sebelah. Ya, sebuah definisi, sebuah deskripsi yang tidak diberikan oleh Tamim Ad-Dari, seorang pelaut Nasrani ribuan tahun yang lalu yang ketemu dengan Dajjal di sebuah pulau terpencil. Terus dia laporkan kepada Nabi, tapi nggak ada dalam laporannya menyatakan Dajjal itu bermata sebelah, tidak ada. Kenapa? Karena belum mengalami Dukhan ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Dukhan ini disebabkan apa? Disebabkan isyarat dalam ayat 16, yauma nabtashul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Jadi Syekh Mubayyad beranggapan bahwa Dukhan ini disebabkan oleh sebab yang sama yang menyebabkan pembenaman di timur dan di barat ya. Jadi akibat dan dampak dari Batshatul Kubra ya, hantaman keras ini yang harus kita pahami. Yang pertama, dia menimbulkan Dukhan, kabut asap selama 40 hari 40 malam ya. Dan ini hadisnya dikatakan kalau orang beriman mengalami flu saja ya. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Umar, asap Dukhan ini masuk ke telinga orang kafir dan munafik sehingga kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang ya. Terus juga yang kedua, dampak dari hantaman keras ini terjadi vast continental landslides, pembenaman bumi berskala benua ya. Jadi akan ada pecahan meteor yang jatuhnya ke tengah-tengah samudra, menimbulkan tsunami dahsyat yang ketinggiannya menurut para ilmuwan bisa mencapai dinding airnya, maksudnya dinding air tsunaminya 230-an meter Pak. Dia bergerak ke kanan berarti akan menghantam wilayah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan. Dia bergerak ke kiri menghantam wilayah timur, yaitu Asia Timur. Sehingga pembenaman di barat dan di timur, dugaan kuat kita akan menyebabkan peta geografis bumi kita ini berubah sama sekali Pak. Karena wilayah di sebelah Asia Timur ini terbenam ya. Wilayah Amerika Utara dan Selatan ini terbenam ya. Tentunya tidak terbenam semua ya. Dataran tingginya, bukit-bukitnya, gunung-gunungnya yang melebihi 200-an meter itu dia masih terpelihara, tapi menjadi ya berubah ya, menjadi apa namanya pulau-pulau lah katakan begitu ya. Makanya kalau kita sudah memahami hal ini ya, kita harus berpikir ya, kira-kira kita mau kemana nih kalau ini terjadi nanti gitu. Makanya nggak kurang-kurang kawan saya yang biasa bahas akhir zaman juga, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, bahkan sudah mulai merancang bikin kampung akhir zaman di perbukitan Payakumbuh ya. Dia sudah kumpulin kapling-kapling di situ, dia sudah tawar-tawarkan, tapi dia juga mensyaratkan harus orang beriman yang terpilih yang tinggal di situ ya kan. Nah, silahkan ya, karena ini juga ada hadisnya. Nabi mengatakan sebaik-baik tempat di akhir zaman ketika banyak fitnah adalah pergi ke gunung bersama hewan ternak kalian, kata Nabi ya kan. Nah, cuma saya ingatkan, kalau Anda memilih untuk menempuh jalan seperti itu, katakanlah kita sekarang di Jakarta ini, gunung terdekat Gunung Salak barangkali ya. Ya terdekat kan Gunung Salak gitu. Ya, Anda mulai gitu cari-cari tanah gitu, Anda bangun kampung akhir zaman di situ, silahkan ya kan. Itu mengikuti sunnah Nabi mengarahkan seperti itu. Cuman saya peringatkan,
Kalau Anda nantinya selamat karena Anda tidak terhantam tsunami yang nggak bisa mencapai lebih dari 230 meter, ya kan? Maka jangan kaget kalau Anda nanti tidak tinggal di Gunung Salak lagi, tapi Anda tinggal di Pulau Salak, ya. Karena sekelilingnya air kan, gitu, ya kan? Nah, sementara apalagi yang terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah significant depopulation, ya, pengurangan populasi planet bumi ini besar-besaran karena banyak yang tewas, efek dari hantaman keras, efek dari dukhan, efek dari pembenaman bumi di sana sini, ya kan, banyak yang tewas, ya, sehingga ya ini kan wilayah-wilayah ini kan penduduknya banyak, Pak. Ini kan wilayah ini kan Amerika Utara, Amerika Selatan, ya kan, Asia bagian timur, apalagi nih negeri yang warna Cina nih, Pak, penduduknya banyak bener kan, ya, 1,5 miliar sendiri kan, sampai dikirim ke sini paksa gitu, ya kan. Nah, kalau Anda ngerti skenario akhir zaman, Anda bisa tenang, Anda bisa mengatakan, oh silakan datang, lo bakal tenggelam di sini, gitu. Tapi kitanya kemana? Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya akan terjadi global famine, kelaparan mendunia. Ya, karena apa? Ya karena 40 hari 40 malam matahari bersinar tidak bisa menyentuh tanah karena terselimuti oleh kabut asap. Akibatnya tanaman, tumbuhan, pohon tidak menghasilkan. Makanya ada isyarat dari bukan dari Nabi, ini asar dari tabi'in, ya, yang berbunyi, ya, tanda bencana pada bulan Ramadan adalah sebuah tanda di langit, sesudahnya adalah perselisihan di kalangan manusia. Jika kalian mendapati tanda itu, perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuan. Ya, jadi kita harus stockpile of food, ya. Dan menurut sarannya yang terbaik adalah yang kita stok itu adalah korma, ya, karena korma itu awet, dipeliharanya gampang, kemudian juga gizinya tinggi, ya. Dan ketika global famine ini terjadi di mana-mana, tentunya orang jadi nekat, Pak. Maka nanti kaidah yang berlaku, struggle of the fittest, siapa kuat dia dapat. Makanya akan ada fenomena al-haraj, saling berbunuhan dalam rangka memperebutkan makanan. Makanya kalau kita tinggalnya bersama-sama sesama orang beriman di sebuah kampung akhir zaman, kita bisa saling melindungi, kita bisa sharing makanan kita, dan kita lindungi satu sama lain dari serangan luar, gitu. Nah, tapi yang keenam ini yang barangkali nggak pernah kita bayangkan, akan terjadi shutdown of modern technology, ya. Bagaimana penjelasannya? Ya, bayangkan batu besar, pecahan meteor. Jadi alhamdulillah, ya, planet kita ini Allah ciptakan ada perisainya, Pak, ada pelindungnya, namanya lapisan atmosfer. Jadi kalau ada meteor gigantic itu yang besar nabrak planet kita, dia pecah, tapi pecahannya tetap lolos. Nah, menurut ahli astronomi termasuk orang-orang NASA, kalau ada meteor yang besar menabrak planet kita, maka pecahannya bisa sampai berukuran garis tengahnya 2 km, Pak. Jadi batu berukuran garis tengah 2 km. Anda tahu 2 km itu 20 lapangan bola, bagian panjangnya bukan bagian pendeknya, ya. Itu gede, itu bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Tentunya ketika dia bergesekan dengan udara, dia menimbulkan induksi besar-besaran. Nah, induksi besar-besaran itu yang diduga kuat akan menyebabkan fenomena EMP, electromagnetic pulse, ya, macet semua benda-benda kelistrikan, ya, XL masalah, gitu, ya. Nah, tapi bukan hanya benda-benda kelistrikan yang macet, ya. Tumbukan keras, batu dengan tanah, ya, menurut ahli fisika akan sampai merubah sifat zat-zat tertentu. Contohnya besi menjadi lengket, Pak. Karenanya instrumen-instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit rumit tidak bisa dipakai lagi nantinya. Contohnya sepeda, rantainya besi, gearnya besi, nggak bisa dipakai. Bedil, pelatuknya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai lagi. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam sebuah hadis 3 kali diulang-ulang kalimat yang sama, wa uttum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala, ya. Para sahabat dulu mendengarnya nggak paham, karena para sahabat nggak pernah pakai komputer, handphone, nggak pernah lihat listrik, nggak pernah lihat mobil, motor, pesawat udara. Mereka nggak pernah lihat ini semua, kecanggihan teknologi ini. Tapi kita yang sekarang membaca ini, kita bisa mikir dong, oh ini maksudnya akan terjadi setback of modern technology, ya. Jadi teknologi modern ini wassalam. Dan yang menariknya, Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman menegaskan bahwa jika ini terjadi, ini bukan hal yang buruk bagi umat Islam, justru baik bagi umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam pada saat itu bisa istirahat. Dari apa? Dari perlombaan mengejar ketertinggalan di bidang teknologi menghadapi barat kafir. Sebuah perlombaan yang akhirnya harus kita sadari nggak mungkin bisa kita menangkan. Kenapa? Karena barat kafir nggak akan rela kita menang, Pak. Boro-boro menang, setara aja nggak boleh. Makanya kalau ada putra-putra muslim yang cerdas-cerdas, brilian-brilian, belajar ke Amerika, ke Eropa, kalau perlu menjelang dia lulus dikasih warga negara setempat, nggak boleh pulang. Supaya apa? Supaya drain-drain, jadi sedot otaknya, nggak boleh bermanfaat buat umat Islam. Kalau ada negeri muslim mau punya gagasan bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, dihalang-halangi, padahal nggak maksud bikin senjata nuklir. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, shutdown modern teknologi ini, it's good for the Muslim. Ini bagus, ya. Karena apa? Karena nanti kita dengan barat kafir tiba-tiba jadi setara lagi, Pak. Jadi 0-0 situasinya, kayak baru mengisi pom bensin di pom bensin, ya kan? 0-0 gitu, ya kan? Dan kalau kita sudah setara sama mereka, Pak, barulah kaidah Betawi bisa kita pakai.
lo jual, gue borong, gitu ya. Dengan catatan kita juga harus siap-siap. Nah, bagaimana siap-siapnya? Jalankan hadis Nabi, didik anak kalian berkuda, memanah dan berenang, ya. Hadis ini justru lebih berlaku nanti, Pak, bukan sekarang. Sekarang jadi bahan ketawaran. Ustaz, kuno banget sih Ustaz belajar memanah beneran. Bukan belajar memanah Ustaz, maksudnya belajar nembak Ustaz. Nggak ada tuh hadisnya Al-Mahdi nanti pakai M16, pakai AK-47, nggak ada. Ustaz bukan benar-benar berkuda, Ustaz belajar bawa jet Ustaz. Wah, nggak ada hadisnya tuh Isa alaihissalam turun naik pesawat, enggak kan? Turun diantar malaikat. Nah, jadi saudara rahimakumullah, makanya sampai Abdullah bin Mas'ud mengisyaratkan kemunculan Al-Mahdi ditandai dengan perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus, ya. Jadi kita sudah tidak berada dalam situasi yang seperti sekarang, ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, dalam situasi seperti inilah yang kita harus istilahnya memadukan rasa gembira kita menyambut Ramadan dengan rasa khawatir kita kalau ternyata bulan Ramadan inilah bulan jatuhnya bintang merekor. Sebab isyarat tentang bintang merekor itu jatuhnya di bulan Ramadan. Seperti tahun yang lalu, saya ingat tuh hari terakhir Ramadan ketika sudah dengar besok 1 Syawal, saya langsung perintahkan anak istri saya sujud syukur, alhamdulillah tahun ini belum jatuh bintang merekor. Karena kita belum siap hijrah, ya. Karena pilihan menghadapi huru-hara akhir zaman ini cuma 3, Pak. 1, kita pergi ke gunung yang tadi sudah saya jelaskan. Cuman akibatnya apa? Akibatnya nanti Anda nggak tinggal di Gunung Salak lagi, tinggal di Pulau Salak. Teknologi udah nggak ada. Anda tinggal di pulau, Anda nggak bisa gabung sama Al-Mahdi. Gimana mau gabung? Udah nggak ada pesawat, udah nggak ada kapal yang bermesin canggih, nggak ada. Naik sampan bahaya. Ya, ujung-ujungnya apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita konsolidasi diri di situ, ngendon di situ, sambil siap-siap menghadapi fitnah yang paling besar, Dajjal bakal datang. Pilihan yang kedua, kita hijrah. Kemana? Ke negeri tempat Al-Mahdi bakal muncul. Nah, kalau ini yang kita pilih, berarti ini juga sesuatu yang membutuhkan persiapan, membutuhkan kematangan, ya kan? Membutuhkan perencanaan, dan membutuhkan keberanian dan tawakal. Nah, pilihan ketiga, ya kan? Kalau kita ternyata pergi ke gunung nggak sanggup, hijrah juga nggak sanggup, ya sudah, kita harus siap-siap menghadapi kematian. Ya, karena kan ini bencana-bencana besar, Pak. Nah, kalau kita harus memilih kematian, pastikan kita matinya bukan sebagai hamba-hamba Allah yang diazab oleh Allah Ta'ala. Karena ada hadisnya, Nabi bersabda, "Idza zaharal ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indi." Bila mana kemaksiatan sudah merata di tengah umat ini, Allah akan mendatangkan azab yang berlaku umum. Yang mendengar hadis ini waktu itu langsung istri Nabi, namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia langsung bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah ada orang-orang soleh di tengah-tengah mereka?" Kata Nabi, orang-orang soleh itu ikut kena juga. Ditanya lagi sama Ummu Salamah, lalu bagaimana nasib mereka? Kata Nabi, adapun orang-orang soleh itu akan ikut meninggal dikarenakan bencana itu, ya kan? Sementara mereka akan diampuni dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita hanya bisa mendapatkan predikat itu, ya kalau kita pergi gunung kagak, ya kan, hijrah juga kagak untuk gabung sama Al-Mahdi, kita akan mati, ya kan? Kita hanya bisa dapat predikat itu kalau ibadah, amal ibadah kita cukup dan benar, amal soleh kita cukup dan benar, kita terlibat dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya kan, bukan tipe-tipe orang yang kemungkaran disaksikan, dia lihat, ya kan, dia ridho lagi, nauzubillah min dzalik, ya kan. Dan yang keempat, banyak istighfar, ya, karena terus terang kita ini hidup sehari-hari, Pak, sekarang ini di era di babak keempat ini, babak yang error ini, ya kan, itu dosa itu gak agresif mengejar kita, Pak. Bukan kita agresif mengejar dosa, tidak, kita agresif dikejar dosa, Pak. Ya, maka kalau kita tidak banyak istighfar, nggak cukup, Pak, tekor, ya. Nah, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling berkah buat kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berbagai rahasia-rahasia kebaikan Ramadan, dan mudah-mudahan tahun ini belum terjadi apa yang kita khawatirkan di bulan Ramadan ini, sehingga kita masih punya waktu nanti mempersiapkan diri setelah Ramadan.